Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan keluarga juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan teman-teman selalu semangat walaupun kita belajar secara daring atau secara online. Oke teman-teman, minggu lalu Kak Adit sudah memberikan video tentang materi Photoshop, pengertian dari Photoshop. Nah, pada minggu ini, hari ini Kak Adit akan memberikan sebuah gambaran dari aplikasi Photoshop. Dan ada apa saja sih dalam Photoshop itu yang harus kita ketahui dan harus kita pahami. Karena banyak sekali tools-tools yang ada di dalam aplikasi Photoshop. Oke, yang pertama kita buka dulu aplikasi Photoshopnya. Ya memang agak lama ya teman-teman. Gak apa-apa, karena Photoshop ini adalah salah satu aplikasi desain untuk desain yang sangat berat. Dan di minggu lalu Kak Adit juga telah mengatakan bahwa format dari aplikasi Photoshop itu adalah bitmap, bukan vektor ya. Teman-teman bisa melihat video dari minggu lalu untuk perbedaan antara bitmap dan vektor. Oke, nah ini aplikasi Photoshopnya sudah terbuka dan teman-teman harus memahami tools yang ada di Photoshop ini. Nah ini toolsnya banyak sekali teman-teman nih. Toolsnya ada banyak sekali. Kita coba dulu. Yang pertama kita membuat lembar kerja baru ya. Membuat lembar kerja baru dulu. Klik file, lalu new. Nah, kita tulis nama kerja baru. Oke, lalu presetnya kita ganti international paper. Nah, international paper ini, preset ini international paper kenapa? Karena kita menyamakan ukuran kertas dari A4 nih. Size-nya kita rubah menjadi A4 ya, ukuran kertas A4. Nah ini udah nggak usah dikotak-kotak lagi. Resolusinya diganti 80 pixel, oke, menjadi 80 pixel. Tadi kan 300 pixel, sekarang 80 pixel. Kenapa? Karena agar tidak terlalu berat. Nah kita klik oke. Nah ini udah keluar lembar kerja barunya ya teman-teman. Nah di sini harus kita pahami, yang pertama tadi Kak Adit bilang adalah toolsnya, karena tools dari Photoshop ini sangat banyak. Lalu yang harus kita pahami juga di sini adalah tempat layer nih. Ini adalah kolom layer. Nah sebelum kita membuat suatu desain, pastikan kita membuat layer dulu, karena ini kan sudah ada background nih, ya kan? Ini backgroundnya udah ada. Nah, kita tambahkan layer dulu. Layer, create layer. Nah, ini layernya yang ada di bawah sini nih. Kita klik. Nah, di sini dia sudah timbul layer 1. Ya, pokoknya kita memulai dari layer 1. Klik layer 1. Jangan sampai di background. Kenapa? Karena background ini nanti tidak bisa diedit apa-apa nih. Kita nggak bisa memberikan efek apa-apa. Makanya Kak Adit pastikan kalian pertama harus klik layer 1. Nah, di sini kita mulai ngedit. Oke. Nah, yang pertama kita di sini Kak Adit akan mengajarkan cara membuat nama, oke, membuat teks dengan berbagai macam gaya. Nah, yang pertama kita klik tools ini nih, tools text yang logo T ini. Tools text. Nah, kita di sini tulis. Nah, tulis nama kalian masing-masing. Nah, sebelum kita tulis, kita pastikan dulu nih fontnya biar besar, jangan terlalu kecil. Fontnya 60. Oke. Nah, kita tulis Kak Adit misalnya. Nah, ini adalah teks yang sudah kita buat. Lalu kita blok, kita drag begini, kita blok. Kita ubah tulisan fontnya. Oke, kita ubah model dari fontnya, kita ubah. Nah, kita Kak Adit pilih
Bauhaus 93 dengan model font seperti ini. Nah, ini kan biar terlihat jelas. Kita besarkan sambil klik CTRL, lalu kita geser begini. Nah, nanti kalau teman-teman itu klik CTRL sambil pencet CTRL, ditahan CTRL-nya, dia akan timbul seperti ini. Ada 3 titik, ada 6 titik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 titik. 8 titik, maaf. Ada 8 titik. Oke, nah kita geser ke sini, kita drag perlahan. Oke, lepas CTRL-nya. Nah, kan titiknya sudah hilang. Lalu kalau sudah selesai di sini, kita klik checklist di sini. Oke, kita klik checklist. Nah, ini adalah gunanya dari tools logo text ini, teman-teman. Logo text ini tools text ini berfungsi untuk menulis teks atau menulis nama, menulis apa saja yang teman-teman mau nanti. Nah, ini namanya sudah ada. Nah, kita edit namanya, kita berikan efek namanya agar terlihat lebih menarik. Nah, kita arahkan mouse-nya ini ke arah layer ini. Layer 1 ini tadi sudah berubah menjadi layer text ya, layer text gitu loh. Layer text namanya Kadit. Oke. Nah, pokoknya jangan di sini, jangan ngedit di sini. Pastikan kita pilih layer 1 ini. Oke. Nah, lalu kita klik kanan pada mouse, Klik kanan pada mouse, lalu pilih blending option. Oke. Nah, di blending option ini ada banyak menu yang bisa kita atur sesuai kemauan kita. Nah, Kadit di sini pilih stroke. Oke, menu stroke itu berguna untuk apa sih? Kita lihat. Sudah, pastikan di checklist ya, menu stroke, terus pilih stroke-nya. Nah, Kadit ingin menggunakan stroke yang berwarna biru. Nah, perhatikan perubahan dari kita menggunakan menu stroke ya kan. Di sini ternyata stroke itu berfungsi untuk memberikan list pada objek atau list pada teks yang kita sedang edit nih, stroke. Lalu kita Kadit mau memilih drop shadow. Oke, drop shadow. Nah, drop shadow ini berguna untuk apa? Kita lihat. Distance-nya kita atur. Nah, atur aja. Coba teman-teman mengeksplor sendiri, jangan takut salah, nggak apa-apa. Explore sendiri. Nah, ini adalah bayangan ya. Berfungsi untuk bayangan. Apa sih opacity itu? Opacity itu berguna untuk ini, seperti ini fungsinya. Nah, kalau opacity-nya kita turunin, dia tidak ada bayangannya, tapi kalau kita naikin opacity-nya, bayangannya akan semakin tebal. Nah, bayangannya Kadit cukup di angka 60. Oke, kita klik OK. Nah, teman-teman, ini adalah hasil dari tools text ya yang Kadit gunakan untuk memberikan nama. Oke. Nah, di minggu ini mungkin pertemuan kita untuk tools text dulu nih. Nah, teman-teman di rumah itu bisa nge-explore sendiri nanti. Oke. Bagaimana sih fungsi-fungsi dari menu-menu yang ada di blending option tadi? Nah, nanti teman-teman bisa ekspor sendiri. Apa sih outer glow ini, apa sih gunanya? Kita coba sendiri gitu ya kan. Nah, ini ganti normal. Nah, size-nya diubah. Nah, atau dia ada LED-nya ya. Bahasa sekarang itu ada LED-nya. Itu, teman-teman. Nah, tuh. Kan opacity-nya kita turunin dikit biar keren. Size-nya kita turunin sedikit. Nah, spirit-nya kita naikin. Spirit-nya kita turunin, size-nya kita naikin. Nah, tuh. Dia akan menjadi seperti ada LED-nya, oke teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa nge-explore sendiri, mencari-cari sendiri, coba-coba sendiri di rumah menggunakan Photoshop yang ada. Tadi Kadit hari ini Kadit memberikan materi tentang guna dari tools text. Nah, minggu depan kita akan coba
tools-tools yang lain berguna untuk apa sih? Oke, karena Photoshop itu harus benar-benar dipahami untuk membuat sebuah desain. Oke, mungkin di pertemuan minggu ini saja yang Kak Adit berikan. Di minggu depan mungkin kita akan menggunakan beberapa tools yang lain agar teman-teman juga bisa memahaminya dari banyaknya tools ini. Nah, teman-teman juga boleh ngeksplor sendiri supaya teman-teman juga tahu fungsi dari tools-tools ini. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Kak Adit akhiri. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, selalu semangat, jangan pantang menyerah untuk belajar ya teman-teman. Oke, Kak Adit akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.